Sewaktu kita mempelajari tentang tipe data di dalam JavaScript, saya sudah menyinggung sedikit tentang array. Tapi jika misalnya kita tidak fokus membahasnya, itu akan sia-sia karena apa yang kita pelajari di situ adalah sedikit saja ya, cuman untuk memberitahu bahwa ini adalah array gitu loh. Nah, pada episode ini kita akan bahas 8 function yang sangat penting ya. Maksudnya penting di sini ketika Anda sudah tahu function ini basicnya untuk ngapain, maka untuk manipulasi data itu akan sangat mudah karena basicnya di dalam array itu adalah banyaknya data. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang paling pertama Anda harus tahu ketika misalnya kita menuliskan sebuah array itu pasti seperti ini. Ya karena saya sudah menyinggungnya juga sebelumnya. Seperti inilah kira-kira. Nah, kemudian di dalamnya ada objek, kira-kira seperti itu. Di sini jika misalnya saya console.log people dan jangan lupa buat di sini array is array dan kita masukkan dia ke dalam function is array tersebut, maka hasilnya adalah true. Tapi ketika misalnya ini adalah string, maka jika misalnya kita jalankan itu adalah false. Ya, tapi ketika array, maka dia array. Kira-kira seperti itu. Cool. Kemudian sudah kita tahu dia array, maka apa yang kita isi dalamnya? Coba dulu saya buat di sini itu objek yang itu punya ada first name namanya. Ya, kita buat di sini Irsyad misalnya, dan kemudian di sini saya buat last name. Kemudian di sini ada juga yang namanya age, kita buat di sini 25. Oke. Kemudian Anda buat koma di sini, terus Anda duplikat ini. Ya, Anda duplikat, Anda buat lagi orang di sini entah itu siapapun lah. Yang penting ada itemnya. Terserah sih mau people mau, cuman yang jelas di sini mudahnya itu adalah people, ya. Oke, saya akan skip video ini sehingga saya tidak perlu menuliskan satu persatu. Kita cuma butuh sedikit saja kok. Ya, saya sudah menuliskannya beberapa di sini. Yang masing-masing perbedaannya itu kita akan acukan dulu ke umur saja. Yaitu adalah age. Oke, yang paling pertama kita akan bahas yang namanya filter function. Yang mana biasa digunakan ya ketika Anda ingin filter data. Ya, contohnya seperti ini. Saya ingin menampilkan data yang itu lebih besar dari 27. Berarti yang muncul adalah 28. Tapi ketika misalnya kita buat saya ingin menampilkan data yang lebih kecil dari 27, maka yang muncul 26 dan 25. Saya sengaja di sini untuk tidak membuat umurnya itu berurut biar supaya tidak berpikir yang aneh-aneh. Jika memang ada hasilnya maka dia akan return langsung. Saya akan buat di sini const filter item. Ya, di sini ketika misalnya kita buat people boleh juga. Cuman bagaimana jika misalnya kita buat ini modify people, ya? Karena jika kita buat filter people nanti ketika kita ingin membuat map ya kita buat lagi map people. Jadi ketika saya buat di sini modify people berarti ya udahlah. Ini nanti kita log hasilnya apa kira-kira seperti itu, ya. Coba dulu di sini kita buat people.filter. Nah, penulisannya mungkin ketika misalnya seperti ini itu bisa juga. Namun ingat bahwa Anda bisa menggunakan arrow function seperti ini. Oke, apa isi dari sini itu adalah itemnya. Nah, kita ingin menampilkan item age ya, atau jika misalnya kita log di sini apa isi item age itu adalah 25, 27, 28 dan 26. Oke, sini saya akan buat dulu console.log modify people ya. Kemudian di sini kita akan buat conditional. Jika seandainya item age lebih besar dari 27, ya, itulah yang kita tampilkan datanya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita return dan di sini kita modifikasi dia. Refresh, maka yang muncul adalah 28. Namun ketika misalnya lebih kecil dari 27, yang muncul adalah dua data, yaitu 25 dan 26. Kira-kira ya cocoknya kalau Anda ingin memfilter data itu menggunakan filter function setelah array. Yang kedua, itu ada yang namanya map, di mana dia bisa memodifikasi key ataupun value dari array yang sudah ada tanpa memodifikasi array-nya sendiri. Bagaimana caranya? Di sini saya akan ganti dulu. Coba ini kita komen ya, saya duplikat dulu dan ini akan kita komen biar supaya Anda tahu bahwa ini adalah filter dan ini adalah map ya. Nanti akan saya save filenya kemudian Anda bisa mempelajarinya nanti ketika misalnya Anda lupa kan gitu. Nah, di sini saya akan buat dulu map. Nah, di sini kebetulan first name dan last name itu ada. Bagaimana jika seandainya itu kita hilangkan dan kita replace jadi name? Oke. Jadi ketika Anda ingin seperti itu, Anda juga bisa menggunakan yang namanya map. Anda return di sini. Ya, return apa? Ya Anda buat di sini name. Saya akan buat di sini backtick di samping angka 1 ingat, dan di sini saya buat item first name. Kemudian di sini saya buat lagi item last name. Ya. Kemudian di sini jangan lupa buat age 25. 25. Harusnya item age. Alright, sekarang kita misalnya run, yang muncul adalah name dan tidak ada lagi first name dan last name-nya. Bukan berarti array ini tidak bisa dipanggil lagi. Ingat, dia tidak memanipulasi array aslinya.
Dia hanya modifikasi array yang itu akan Anda assign ke dalam variabel. Seandainya saya buat di sini people, maka tekan tetap muncul data yang asli, yaitu menggunakan first name and last name. Tapi dengan modify people yang itu sudah menggunakan yang namanya map, maka dia akan seperti ini kira-kira. Oke, pertanyaannya apakah di sini bisa menggunakan conditional? Bisa. Jadi bayangkan ketika misalnya Anda ingin menampilkan data yang itu lebih besar dari 27. Saya buat di sini item age lebih besar dari 27. NN saya buat di sini. Ya ini sebenarnya conditional juga, cuman ya agak advance sedikit lah. Nah di sini yang muncul adalah slash, yaitu 28. Karena di sini kita buat itu lebih besar dari 27. Seandainya kita buat di sini lebih kecil dari 27, maka yang muncul adalah John Mayer dan juga Irsyad. Tapi Anda harus tahu di sini bahwa ada yang namanya false, yang mana itu tidak begitu bagus. Ya kenapa ada yang namanya filter? Yaitu gunanya salah satunya seperti itu. Andai saja di sini saya buat filter people, di sini kita buat dulu map people, dan di sini kita buat filter people. Oke. Nah kemudian filter people ini akan kita panggil di sini. Jadi sehingga sekarang kita tidak perlu conditional di sini. Langsung aja kita hilangkan dulu, kemudian kita refresh modify people. Di mana? Oh ya ini dia. Saya copy dulu ke sini, saya refresh. Maka di sini yang muncul tidak akan ada lagi false ataupun undefined karena di sini sudah kita filter dia. Kira-kira ada hubungan masing-masing ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk dipelajari ya. Ada lagi yang namanya find. Oke, ini akan saya komen dulu, terpaksa kayaknya harus dibuat seperti ini biar supaya Anda tidak lupa nantinya. Oke. Di sini gimana caranya saya buat ya? Apa kita ke atas saja karena kalau misalnya jauh kali ke bawah nanti tidak enak gitu loh. Nah, di sini coba dulu kita buat filter people ya. Filter people kita ganti filter, harusnya sih bukan filter people, filter people. Oke, di sini coba dulu kita ganti find people. Nah, ketika misalnya find ini dia akan return satu saja, yaitu adalah first item dari array tersebut. Jadi datangnya bukanlah array tapi melainkan adalah objek. Bagaimana caranya? Itu sangat mudah sebenarnya. Oh iya, saya lupa bilang kepada Anda lagi bahwa sebenarnya ketika Anda melihat hal seperti ini kan satu baris. Sebenarnya ini bisa dipersimpel dengan menghilangkan brackets ini, kemudian Anda hilangkan, Anda paste di sini tanpa return, maka dia hasilnya akan sama juga. Kebetulan di sini error hanya karena ya kita harusnya di sini tadi buat itu juga. Cuman untuk sekarang harusnya jika misalnya find people ini kita paste di sini, kita refresh, maka hasilnya sama saja seperti yang tadi. Oke? Coba dulu kita ganti jadi find. Find item yang sama dengan age 28. Kira-kira seperti itu. Coba saya buat di sini sama dengan 28. Harusnya yang muncul siapa? Ya, benar, slash yang muncul. Begitu misalnya kita buat 25, maka yang muncul adalah Irsyad. Kira-kira seperti itu. Tapi bedanya ketika kita berbicara tentang map, dia akan returning array sama kita atau mengembalikan data yang berbentuk array. Namun ketika find dia tidak akan mereturn array sama kita. Yang di-returnnya adalah first item yang ada dalam array, yang dikembalikan dengan kita itu adalah objek. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi ketika misalnya kita buat di sini person.last name, maka itu sah-sah saja. Maka akan keluar di situ last name-nya, begitu juga dengan first name-nya. Kira-kira seperti itu cara menggunakan find. Lanjut kita akan langsung pergi ke for each, yang mana ini ada hubungannya sama map ya. Ketika map dia akan return array sama kita atau mengembalikan array juga sama kita. Namun for each tidak return apa-apa atau tidak mengembalikan apa-apa. Dia hanya menunjukkan sama kita aktual value yang kita dapat. Saya akan buat dulu ini ke bawah dan di sini saya akan buat dulu komennya find. Kemudian di sini kita akan konsol dulu itu for each people. Dan ya di sini kita buat dulu cons for each people. Kita buat di sini people for each ya. Dan kita buat di sini misalnya itu item dan di sini kita buat item dot first name misalnya seperti itu. Maka yang muncul harusnya people for each is not a function. What the hell is this? People for harusnya ini camel case each-nya ya, bukan seperti itu. Refresh maka akan muncul di sini undefined. Hanya karena ini sifatnya di return. Ya, coba ini kita hilangkan dulu dan kita refresh maka tidak akan muncul apa-apa. Tapi ketika misalnya kita konsol di sini maka akan muncul di sini satu persatu. Seandainya kita buat di sini misalnya expected ya, the first name is misalnya seperti itulah, maka akan muncul masing-masing di sini per item. Tapi ingat dia tidak return apa-apa
Kalau map dia return array sama kita, tapi for each tidak. Itu bedanya dengan map. Kira-kira itulah perbedaan dari map dan for each. Yang mana Anda gunakan tergantung kebutuhan juga. Ketika Anda butuh memanipulasi aktual data yang datang, maka Anda bisa menggunakan map. Karena map akan mengembalikan array juga sama kita tanpa memanipulasi data yang asli. Oke, sini saya akan buat dulu. Apa kita buat di sini? For each, ya. Sekarang coba dulu kita bahas yang lain. Itu sum, bukan sum ya, tapi sum. Sum bukan sum ya. Oke, di sini saya akan buat dulu sum. Apa guna dari sum ini? Yaitu adalah cek apakah true atau false. Jadi ketika misalnya kita ingin cek apakah ada umur yang lebih besar dari 27, maka dia akan tampilkan. Kira-kira seperti itu penggunaan sum ini. Coba dulu sini saya akan copy dan saya akan paste di sini. Ya, di sini kita akan buat dulu cons some people, ya. Dan di sini kita buat sama dengan, dan di sini kita ganti menjadi sum. Dan coba dulu ini kita pindahkan dulu ke bawah sini ya, biar supaya tidak apa kali nampaknya ya. Satu line jelek kali soalnya. Nah, di sini item ini akan kita return dulu. Apakah item age ada yang lebih besar dari 26 misalnya seperti itu. Jadi ketika misalnya kita log ini some people, ya taruhnya kita log di sini aja sih dia. Ya, karena sudah ada juga di sini. Maka hasilnya itu hanya true ataupun false. Kita refresh, maka di sini true karena memang ada lebih besar dari 26 yaitu ada 27 dan 28. Oke, bagaimana jika misalnya kita buat 30 di sini, kita refresh, maka akan false. Jadi basicnya ketika Anda ingin cek item yang ada di dalamnya apapun itu, entah itu first name, entah itu last name, karena di sini yang paling pasti itu adalah age, makanya kita cek age ya. Jadi ketika ada age yang lebih kecil dari 26, maka hasilnya akan true. Atau Anda bisa buat sini lebih besar dari 26, maka hasilnya juga true. Tapi ketika misalnya lebih besar dari 28, maka hasilnya akan false. Sorry, harusnya di sini lebih besar 28. Ya, karena tidak emang ada di sini umur yang lebih besar dari 28. Tapi sama dengan lebih besar sama dengan 28 itu ada. Kira-kira seperti itu penggunaan sum ini. Selain dari sum ini ada juga yang namanya every. Ketika misalnya sum itu Anda gunakan, dia bisa cek satu-satu ya. Dia pastikan nih bahwa item age lebih besar dari 28. Ya kira-kira di sini yang 28 ada rupanya. Ya yang ini gitu. Maka dia hasilnya true. Tapi ketika every dia akan cek setiap itemnya. Ingat ya, setiap, yang tadinya satu-satu dia cek, tapi ini setiap. Seandainya kita buat di sini dulu. Saya akan komen dulu yang ini dan lagi-lagi kita akan pindahkan dulu ini ke atas dan ini akan saya copy. Dan saya akan paste di sini dan saya akan ganti ini dari sum ke every ya, biar supaya jelas saja bahwa kita di sini perbedaannya tuh ada gitu. Jadi ketika Anda ingin melihat ulang nanti itu gampang sekali. Nah, dia akan ngecek di sini apakah setiap orang di sini atau setiap umur yang ada di sini itu lebih besar dari 28. Kita refresh, maka false karena tidak semua. Tapi ketika misalnya kita buat di sini lebih besar sama dengan 24, apakah keseluruhan data lebih besar sama dengan 24? Maka dia true ya. Karena jika misalnya kita lihat si Irsyad itu lebih besar dari 24 sama dengan ya maksudnya. Begitu juga dengan Sinister Gates, Slash dan juga John Mayer ya. Karena ketika misalnya kita buat lebih besar sama dengan 26 tidak akan bisa. Karena si Irsyad di sini kebetulan 25, maka dia tidak akan true, melainkan adalah false. Jadi ketika tadi Anda menggunakan sum dia bisa cek satu-satu apakah ada item yang satu, kedua, ketiga. Tapi kalau every dia akan cek setiap itemnya. Selanjutnya kita akan bahas di sini tentang sum. Tapi ketika di JavaScript namanya bukan sum, yaitu adalah reduce ya. Di sini kebetulan data kita itu adalah manusia ya. Jadi kalau ini biasa digunakan untuk menghitung total price, misalnya ada produk-produk di sini dan itu bisa digunakan reduce untuk menghitungnya. Oke, cuma ini saya komen dulu dan ini kita pindahkan ke atas seperti biasa dan agak berbeda ini dengan yang lainnya. Kenapa ya? Karena ini bukan yang lain kecuali untuk sum aja gitu. Sini saya akan buat dulu reduce people. Kemudian di sini kita buat reduce. Ya, di sini parameternya itu 2, bukan 1 ya. Yang pertama itu adalah current item, yang kedua adalah item itself. Ya, nah kemudian di sini ada start pertamanya, ya menghitung. Emang agak sulit ini ya dipelajari karena ini agak advance sedikit sebenarnya untuk reduce ini, ya.
Nah di sini 0 tambah first item 25 maka 25. 25 tambah 27 maka 53 misalnya. Tambah 28, tambah 26 dan seterusnya seperti itu. Nah di sini kita bisa buat plus current item. Nah sekarang misalnya kita refresh, hasilnya adalah 106. Karena hasil dari age kalau ditambahkan seluruhnya itu hasilnya adalah 106. Ya memang salah satu metode yang paling sulit untuk dipahami itulah reduce ini di awal-awal. Tapi intinya ini menghitung, ya, menghitung hasil dari age ini berapa keseluruhannya. Makanya jika seandainya ini kita rubah menjadi price, maka itu cocok menggunakan yang namanya reduce ini. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya include. Tapi ketika include ini hanya cek aja apakah datanya itu ada yang begini, seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian ini seperti biasa kita komen dulu, dan ini saya komen, dan kebetulan data ini juga tidak kita perlukan lagi sebenarnya. Oke, yang pasti ini saya komen semua biar supaya Anda bisa melihatnya kapan-kapan. So di sini saya akan buat items 1 2 3 4 5 6. Sorry di sini nggak ada 4, cepat kali ya. Dan sekarang kita misalnya console.log items, Anda harus melihat di sini bahwa dia seperti itu. Nah, kita ingin cek di sini apakah di dalam array ini ada 2. Caranya items includes 2. Refresh, maka includes harusnya pakai S bukan tidak pakai ya. Maka di sini hasilnya adalah true. Begitu ini coba dulu kita buat let x ya. True item misalnya seperti itulah. Ya. Refresh, maka di sini hasilnya true. Tapi ketika misalnya kita buat 7 di sini, kebetulan data kita tidak ada 7 nih. Ya singkatnya seperti bisa juga menggunakan ini, cuman ini lebih cepat aja. Refresh, maka di sini false hasilnya. Tapi ketika 2 3, 4 dan seterusnya jika ada ini akan true. Kira-kira seperti itulah. Nah, kenapa tadi saya buat di sini simple array? Ya karena include ini hanya berlaku untuk simple array seperti ini, tidak yang menggunakan seperti ini ya. Oke, jika sudah harusnya sekarang Anda sudah mempunyai banyak sekali pengetahuan di sini tentang array dan apa-apa saja metode yang paling penting untuk dibahas, dan ya kira-kira seperti itulah saya bilang. Kenapa ini yang paling sering ya karena basicnya ketika kita mempunyai array itu pasti ada manipulasi, ada conditional di dalamnya, kira-kira semua ini sudah kita bahas. Ya, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir ini adalah includes.